Hai, ketemu lagi di Tanya-Tanya Alumni Kimia Career Talk bagian 2 masih bersama alumni favorit kita Bung Jihan Muhammad Salik SSI ya, Sulfur Silikon. Super silikon bukan sarjana singkong nih. Iya, lupa gua. Saya mau tanya tentang karir. Mm. Karir ini apa sih menurut Anda? Jadi karir menurut KBBI loh. Kok jadi KBBI? Boleh, nggak Kuliah apa-apa. banget ya. Jadi Iya. sempat saya nyontek KBBI. Karir itu adalah perkembangan ya, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan semisalnya itu karir. Jadi berkarir itu artinya ada peningkatan itu. Artinya karir itu nggak stuck. Naik jabatan itu karir dan ada peningkatan, mau itu misalnya bisnis atau apapun. Jadi selalu ada eh, suatu pertambahan, itu disebut karir gitu. Seperti halnya podcast ini Ya. yang bertambah lagi equipmentnya. Ya, equipmentnya. Jadi terakhir saya datang ke sini ya. Ya, formatnya kita jadi seperti ada di kelas yang sangat bersih ya. Ya, Oke, banget bersihnya ini loh. berarti saya mulai berkarir di sini ya. Hmm. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi intinya suatu perjalanan yang kontinu di mana ada pengembangan di situ makin ahli, makin ahli, makin ahli. Mm-mm. Dan ya kalau makin ahli harusnya apa yang didapat Juga misalkan pasti seperti seperti itu. income dan Income-nya sebagainya itu akan meningkat. akan meningkat, benar. Oke. Nah, untuk memilih karir tertentu, misalkan waktu Anda baru lulus S1 ya beberapa waktu yang lalu tuh. Itu nah Anda memilih melalui suatu cerita tertentu kan ya, Anda berpetualang dulu sampai Berpetualang akhirnya dulu. sekarang ada di dunia industri ini. Ya, Ya. Indonesia. Ya. Apa yang menentukan atau apa yang Anda pikirkan untuk menentukan waktu ada pengumuman Indofood buka MT nih manajemen trainee terus kamu masuk ke situ. Dalam hal gini loh, apa yang membuat Anda yakin Anda bisa masuk ke rekrutmen tersebut? Oke, ketika bicara tentang mencari karir ya Pak Lutfan, itu kan dulu mana yang namanya fresh graduate ya, saya kan nggak kerja ya dulu, itu nggak lakukan pekerjaan. Jadi fresh graduate itu biasanya kita bilang nggak ada pilihan sih ya. Jadi ada opportunity, ada kesempatan kita ambil. Jadi memang nggak, pada awalnya saya juga nggak ada niatan apa, maksudnya nggak ada target tertentu pengen masuk Indofood enggak, tapi ada lowongan saya jebret-jebret aja gitu kan, tak apa lamar-lamar. Dulu jumlah lamaran yang sempat saya lamarkan itu sampai ke berapa ya? 300 ada. 300 Ya, lamaran ke 300 lamaran. 300 company Eh yang berbeda. Enggak, ada yang diulang, ada yang beberapa, kan satu perusahaan ada beda apa? Beda job yang di itu saya lamar semua gitu. Oh, Jadi gitu. semuanya aja masuk dari 300 itu sekitar paling cuman 20 lebih yang manggil saya untuk interview dan tes itu. Enggak Da- semuanya dipanggil itu. Dari 300 kali Ya. lamaran hanya Ya. sekitar 20-an lebih ya. 20-an yang manggil. Berarti Ya. itu sekitar berapa persen tuh? Mau hampir 10% ya. Enggak Iya. banyak, di bawah 10% itu. Iya, itu Anda di situ dengan masukkan qualification yang satu cum laude, Ya. 2 ada pengalaman organisasi. Ya. TOEFL waktu itu dimasukkan 500 juga. lebih. TOEFL, oke. GoPay ya. Wow, GoPay. GoPay lebih. Ada award juga, saya juara Ada. juga, Nah. ada beasiswa juga. Oke. Artinya di situ kalau kita meminjam istilah hacker nih, itu Anda melakukan brute force attack ya. Benar. Ya, brute force attack di mana ada lowongan masukin, ada lowongan masukin. masukin, ada lowongan masukin. Jadi tanpa melihat dulu nih, gua sukanya di mana, gua ingin berkarir di mana, pokoknya ada lowongan industri masukin gitu ya. Oke. Sip. Kemudian setelah itu Anda masukkan ya, kemudian Anda kan dipanggil 20 tadi ya. Itu di tiap pemanggilannya itu polanya sama nggak? Beda. Oh, beda-beda. Nah, secara umum itu saya bisa tarik bahwa kalau perusahaannya basisnya itu perusahaan lokal, itu biasanya dia ada psikotes dulu.
lab psikotes dulu, baru nanti wawancara HR. Tapi kalau basisnya dia perusahaan internasional, biasanya mereka skip masalah psikotes langsung ke wawancara. Biasanya begitu. Jadi saya pernah dipanggil ke perusahaan internasional yang udah established juga pernah, perusahaan lokal banyak yang manggil, tapi rata-rata kalau perusahaan lokal itu ada tes tulisnya. Nah, ketika saya tanya, atau mungkin saya tanya, saya pikir-pikir, ternyata alasannya itu sebenarnya karena dominannya sebenarnya lulusan kita itu terlalu banyak jago ngomong, tetapi hard skillnya nggak ada. Begitu. Wow. Jadi perusahaan tadi apa? Yang lokal itu butuh tes. Ya, harus ada psikotes tes tulis. Tes tulis. Sementara kalau yang asing biasanya enggak, langsung wawancara. Langsung wawancara karena tadi banyak yang bersembunyi di balik jurus-jurus silat lidah. Silat lidah, iya. Jadi itu saya temukan waktu dulu ini atau saya wawancara ya di terakhir pernah di salah satu wawancara itu saya benar-benar bisa balikin semua pertanyaan dari si penguji sampai akhirnya si penguji ngomong begini, "Saya kok aneh sama kamu ya? Kenapa, Pak? Kamu tuh IPK-nya bagus tapi kok bisa itu ngomong," katanya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa berarti ada suatu ketidaklinearan. Biasanya berarti yang IPK-nya kurang bagus cuman jago ngomong doang. Tapi yang IPK-nya bagus justru memang ada kelemahan di situ. Nah, dari situlah saya ngerti bahwa kenapa alasannya perusahaan lokal lebih banyak senang psikotes dulu untuk mensaring mana yang benar-benar punya skill asli, baru nanti kita tahap interview. Begitu. Seperti itu ya. Itu kalau boleh tahu yang ditanya di tes tulis umumnya apa? Terus yang diwawancara itu umumnya pertanyaannya seperti apa? Kalau yang di tes tulis itu standar jadi psikotes. Jadi benar-benar untuk tes ability standar atau dia bawaan skillnya itu sebenarnya sejauh apa. Tes IQ sih kebanyakannya. Jadi ada juga beberapa saya juga udah lupa. Tapi yang paling sering itu memang psikotes gambar itu kan. Yang banyak ditemukan kayak apa? Namanya ada saya lupa lagi. Tapi terus yang palingnya tes koran yang paling sering, yang bikin nambah-nambahin dari bawah ke atas, itu sering tuh. Yeah, human calculator ya. Human calculator di situ. Nah, itu katanya untuk ngecek macam-macam lah skill secara bawaan gitu, psikotes itu. Yeah. Itu dulu ketika tersaring yang memenuhi requirement minimum mereka baru masuk ke interview. Berarti di sini Anda mengimplikasikan bahwa yang mereka cari itu nggak hanya yang soft skill-nya luas. Iya. Tapi menguasai konsep yang diperlukan untuk pemecahan masalah di situ. Di situ, benar. Jadi perusahaan itu mencari pribadi yang ideal. Jadi bukan mencari pribadi yang sempurna, Pak Lutfan. Maksud ideal itu dia hard skill-nya oke, soft skill-nya oke, terus punya beberapa karakter yang mendukung itu. Ketika kita sudah masuk ke dunia industri, pasti ketemu dengan suatu permasalahan. Dan sebagai seorang pekerja, karyawan di situ kita dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk menyelesaikan suatu masalah, itu kita harus mengikuti suatu metode-metode tertentu yang itu banyak diajarkan saat kuliah. Approach problem, kan? Kita berpikir kritis, menganalisis, dan menyusun solusinya secara sistematis. Begitu. Itu kan butuh hard skill, nggak cuma soft skill. Tetapi ketika kita di industri nih, Pak Lutfan, kerja sendiri, kita kerja tim. Kita butuh adanya orang lain di situ, departemen lain. Kita butuhnya ada bantuan dari yang bukan dari bagian kita, misal saya QC, tapi nanti untuk menyelesaikan masalah saya butuh bantuan warehouse misalnya. Nah, itu kan kita butuh apa di situ? Butuh soft skill, komunikasi dengan baik, gitu kan. Teamwork. Nah, makanya kita industri sangat membutuhkan itu. Dan tambahannya adalah mental yang kuat, kan? Karena tekanan di industri itu besar.
Kita akan biasa mendapatkan tekanan dari bos, tekanan dari satu sesama pekerja, gitu kan, rekan kerja. Nah, kalau mentalnya loyo, nah biasanya besoknya udah resign. Ada yang kayak gitu ya. Ya. Pantesan suka ada yang 3 bulan bocet, resign 3 bulan, timeline Twitternya penuh keluhan, ganti lagi gitu ya. Nah, oke. Jadi lebih ke soft skill, hard skill, mental, karakter. Ya berarti memang diperlukan ideal person gitu ya di sana ya. Oke. Nah, kemudian Anda kan daftar MT itu. Apa yang membuat Anda bisa diterima di program MT Indofood waktu itu? Padahal ya saya tahu sendiri program seperti itu biasanya seleksinya ketat. Kemudian setelah masuk program MT pun nggak dijamin dapat posisi kan? Bisa jadi mungkin diturunin atau di-kick bisa aja kan? Di-kick, Nah, coba ceritakan tuh gimana kok Anda bisa sukses masuk program MT, sukses keluar sebagai lulusan MT, kemudian akhirnya jadi supervisor sekarang. Sudah supervisor di Indofood CBP. Coba. Nah, jadi ketika kita ingin melamar pekerjaan, itu dulu saya berpikir bahwa untuk bisa diterima dari sekian ribu lamaran itu saya harus membawakan sebuah CV yang bagus. Nah, jadi saya mulai dari CV dulu Pak Lutfan. Buat CV yang simple, menarik, tapi informatif. Karena banyak yang CV-nya terlalu banyak informasi nggak perlu. Mereka cantumkan di situ yang itu nggak perlu, yang nggak dibutuhkan oleh recruiter, oleh HR. Akhirnya cuman nambah-nambah space. Dan itu apa saja yang dibutuhkan recruiter dalam CV seseorang? CV seseorang dibutuhkan pasti lulusan mana ya. Terus dia IPK berapa untuk star ya. Kalau fresh grade ya, kita bicara fresh grade nih. Lalu dia pernah ada pengalaman kerja nggak sih? Biasanya kan kita cantumkan PL. Lalu misalnya dia jadi pertama hard skill tadi IPK dan itu ya. Lalu tadi juga pengalaman kerja juga kan itu kan masuknya hard skill ya, IPL dan lain-lain. Terus soft skill, dia pernah organisasi nggak sih? Itu atau pernah ikut volunteer gitu kan, kepanitiaan dan semisalnya. Lalu ada awards, dia pernah punya prestasi nggak sih? Itu yang ketiga awards nih, dia punya prestasi nggak sih? Baik itu dia pernah jadi scholarship ya, beasiswa atau pernah jadi juara. Nah, alhamdulillah saya pernah beasiswa juga, pernah juara juga gitu kan waktu itu, organisasi juga pernah megang ya. Lalu kemampuan sertifikasi kalau perlu. Sertifikasi maksudnya dia pernah ikut pelatihan resmi ISO gitu ya, atau misalnya K3 misalnya, bukan seminar-seminar. Itu kan mahal. Ya, investasi. Ya, saya bilangnya investasi. Kalau yang sering lakukan kayak di kimia ini yang dari Komsis itu yang pelatihan HACCP dan sebagainya, itu enough nggak buat fresh grade? Enggak. Harus yang tersertifikasi. Maksudnya dia dilakukan oleh lembaga. Berapa tuh rata-rata? Kalau buat mahasiswa kadang ada yang GoPay, ada yang 1 juta, gitu kan. Tapi kalau udah fresh grade lebih mahal. Mending nyarinya pas zamanan mahasiswa aja. Zaman masih dalam status quo. Nah itu. Jadi banyak tuh yang misalnya kayak BMKM kan sering tuh bikin ini dengan lembaga yang lumayan bagus gitu kan, harganya juga memang bagus. Pernah ada adik kelas nanya ke saya, Bang, ini ada 500.000, terima nggak? Wah, ini paket lengkap ini, dapat 2. Orang biasanya 1 juta aja dapat 1 gitu kan. Udah ambil aja, saya bilang. Ambil aja yang kayak gitu. Bang, mahal, investasi. Saya bilang. GoPay masih bilang mahal. Iya, mahasiswa nanya juga. Iya sih, memang wajar sih ya kan, Anda juga dulu. Iya dulu juga. itu biaya hidup sebulan menurut Pak. Ya, mungkin kalau Anda ini sebulan ya. Lebih kan? Lebih kayaknya 3 tahun. Masih hidup. Kan bisa fotosintesis. Iya, oke. Oke, jadi itu penting ya, sertifikasi yang terkait industri ISO, HACCP, halal mungkin. Halal ya, CPOB. Nah, ketiga kan ada yang tersertifikasi itunya, mahal juga itu. Itu jadi kalau kayak istilahnya main game itu meningkatkan level karakter kita ya di mata recruiter gitu ya. Gitu, seperti itu aja, itu mendukung juga ya. Kalau TOEFL biasanya kita nggak tulis angka sih. Kalau saya dulu nggak tulis angka, cuman misalnya bahasa Inggris itu good gitu. Jadi kita yang menilai diri sendiri. Itu butuh, Anda waktu itu pakai sertifikat TOEFL like atau TOEFL beneran atau? Saya nggak pakai sertifikat TOEFL. Cuman biasanya kalau misalnya kamu bilang bahasa Inggris itu dites pas wawancara HR langsung. So they're gonna
ask you things in things English, in English. and you need to be able to respond. Yes. Oke, yang penting berani dulu ya, coba dulu, ngomong pede. dulu. Oke. Begitu. Nah, jadi yang paling penting juga Pak Lutfan, di situ kan informasinya itu harus to the point Ya. dan juga jangan bertele-tele. Jadi Kalau jangan 2 paragraf. maksudnya menarik tadi apakah desainnya Ya, atau desainnya. Oh, desainnya. Jadi ya? dulu saya kan nggak bisa desain nih Pak Lutfan. Kenapa nggak Itu. minta ke saya? Ya, gak mau repotin lah, udah skripsi udah didesainin kan. Jadi dulu saya pakai ini Ya. udah modern, banyak situs yang menawarkan template gratis Ya, bagus. I know that. Itu saya pakai itu dulu. Betul. Saya pakai dulu namanya aplikasinya Novo Resume. Ah, Udah saya pakai itu tek satu halaman udah selesai. to the point, To the dan, point menarik. dan menarik. Itu printed in color atau dikirim PDF? PDF ternyata dulu PDF. ya. Oke, sip. Jadi itu penting ya, Penting. yang kayak gitu ya. Jadi how to sell yourself when you are still nobody. Yes. Intinya gitu ya. Oke. Kemudian nih, jadi setelah itu Anda masukkan, itu Anda pembukaan waktu itu selang rentangnya berapa lama? Nah, jadi Anda masukkan tuh early atau hampir beres atau nah, gimana? itu kan Indofood tuh kalau nggak salah udah mulai saya pertama nyari kerja tuh udah bulan ketiga dulu. Jadi saya sebelum itu kan 1 bulan 2 bulan itu pekerja kemana-mana. Nah biasanya saya daftar tuh ngacak aja hari apa pokoknya yang penting masih kebuka gitu kan, kadang deadline ditutup. Ternyata setelah saya pelajari Pak Lutfan, itu mereka punya pola tertentu. Kalau misalnya mereka Ini umum nih pola. ya umum ini umum. Oke. Biasanya kalau misalnya mereka buka 1 bulan nih, nah kita harus daftar early. Buka tanggal itu, daftar tanggal itu. Nah, karena setelah itu mereka cuman punya waktu buat seleksi berkas itu misalnya cuman sekitar 3 hari atau 2 hari. Padahal tadi dibukanya sebulan. Jadi apa? Biasanya sebulan di sini sampai ditutup closing itu mereka udah dapet kandidat. Iya. Jadi minggu pertama nih seleksi berkas. Iya. Langsung kadang seleksi tes tulis langsung dipanggil. Nah, minggu kedua yang lolos ini langsung seleksi HR. Nah, habis seleksi HR, minggu ketiga user. Nah, apa bedanya HR dengan user? HR itu bagian melihat karakter kita. Human resource kan. Jadi melihat bagaimana kita jago bisa berbicara atau misalnya punya mental dan lain-lain ya. Tapi kalau user bos kita langsung. Ownernya atau bukan. Jadi misalnya kalau kita lamar ke QC nih, langsung ya. kalau lamar ke QC, berarti yang ngelamar kita, misalnya kita QC staff nih, berarti nanti yang ngelamar kita QC supervisor, yang pas jadi atasan langsungnya. Oke. Kadang langsung ke QC manager juga, begitu. Nah, langsung saya juga dulu pernah begitu lamar jadi supervisor QC di suatu pabrik, di interview user oleh langsung manajernya. Nah, baru langsung di minggu keempat tuh offering gaji. Kamu diterima, misal offering, nanti nego di situ. Oke. MT juga offering ada. MT ada offering juga. Apa yang mereka tanyakan di saat offering? Nah, jadi ketika MT itu agak unik beda Pak Lutfan. Jadi ketika tes tulis pertama, mereka tes tulis terus HR, nah offeringnya di HR di awal dia. Jadi nggak ada. Jadi kamu kira-kira mau gaji berapa itu? Karena pertanyaan jebakan itu. Nah, ini masalah klasik ya. Ya, klasik. Menurut pengamatan Anda, apa yang seharusnya seorang fresh grade jawab di situ? Ketika ditanya Anda mau digaji berapa? Tentunya secara personal, orang ingin gaji besar. Kerja sekecil-kecilnya. Iya, itu ya, alaminya alami. Seperti itu. Tapi apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh para recruiter ini ketika bertanya hal tersebut? Jadi ketika kita bertanya nih, ini penting ya buat teman-teman, itu ketika kita ditanya gaji itu bagaimana kita menilai diri kita. Oke. Jadi kita tuh maksudnya gaji itu setara dengan skill. Oke. Skill kita seberapa itu harga gaji kita. Nah, kalau kita masih fresh grade, kita kan belum punya, kasarnya kita belum punya harga di situ. Belum ada. Belum tested gitu ya. Belum tested. Maka saran saya selalu pakai jalur aman. Rata-rata berapa sih? Jadi kita harus searching dulu, kita harus tahu dulu rataan untuk posisi ini di perusahaan segini itu biasanya berapa. Nah, itulah gunanya network. Kita nanya kakak tingkat, Bang, biasanya kira-kira kisaran deh, karena kan mereka juga mau open salary mereka kan, itu juga rahasia buat mereka. Tapi kadang kita punya internet. Nah, kalau saya biasanya triknya adalah dia offering, misalnya kan biasanya offeringnya ada poin, misalnya 7 juta. Nah, kadang ada offeringnya itu misalnya rank 6 atau 5 sampai 6 juta. Nah, udah saya mainnya low sampai tengah. Oh, saya minta 5 atau 5,5 deh. Melewati plafon yang ditawarkan. Dari plafon yang ditawarkan. Itu trik saya begitu dulu. Tadi tanya waktu di MT Indofood, kamu mau gaji berapa?
yang tertera aja Bu, yang di situ berapa? Dia Nah, ibaratkan Anda itu punya, ya meskipun belum tested tapi udah sangat pede dengan kemampuan diri karena saya bisa ini, saya bisa itu, saya tahan ditekan oleh tekanan jutaan atmosfer gitu kan. Nah, terus jebret semenit 2 juta misalkan gajinya. gajinya semenit 2 juta. Itu kerja Ibaratnya apa? kentut aja dibayar gitu. Nggak, intinya kalau ada orang yang pede banget akan skill dia, terus dia ingin bargainingnya tinggi di posisi sebagai fresh grade, itu bijak nggak? Enggak. Enggak ya? Saya pernah dulu. Pernah Anda? Oh, veteran saya yakin. Terlalu tinggi itu, bayangin pelutan yang dites 40 orang nih tes tulis. Dulu waktu itu ditanya di situ, nggak ditanya sih tapi ditulis di offeringnya kamu minta berapa. Saya tulis yang menurut buat fresh grade itu terlalu tinggi ya buat fresh grade itu. Tapi menurut saya itu normal. Menurut saya ya. Tapi kan menurut mereka buat fresh grade itu nggak normal. Bayangin 40 yang diuji, 3 yang dipulangin termasuk saya. Cuman 3 Pak Lutfan. Dan saya yakin itu pasti sebabnya adalah salary. Ya. Oke. Mungkin mereka ngira songong nih anaknya. Nah, karena sejago apapun, skill IPK cum laude, IPK mau 4 nih masuk ke industri kamu belum kerja 0. Ya, pokoknya orang belum Value-nya tahu seberapa baik diri kita saat nanti bekerja gitu ya. Mungkin bagi yang PD-nya tinggi, daripada Anda kecewa seperti itu, lebih baik Anda mulai startup sendiri aja. Betul kan? Ya. Karena nggak semua orang itu punya spek yang dibutuhkan industri tentunya. Ya, nggak semua orang punya spek yang dibutuhkan ya sebagai karyawan gitu. Mungkin Anda bos material ada juga yang ada kayak bos gitu, material ada. yang biasanya mainnya lebih beresiko, lebih berani, pokoknya gimana nanti gitu ya. Dan yakin PD-nya bagus. Ya mungkin yang kayak gitu ya nggak usah buang-buang waktu lamar-lamar, bikin aja langsung sendiri gitu. Nah, mungkin itu ya kalau pandangan saya. Nah, kemudian setelah itu kan diterima tuh. Diterima. Di MT itu sukses rate-nya berapa persen sih? Artinya yang masuk terus yang jadi itu berapa? Ya, jadi dulu ingat saya yang daftar MT Indofood, yang bagian saya packaging itu sekitar 3.000 orang. Orang semua tuh? Ya, orang semua lah. Siapa tahu bot. Saya lihat waktu itu kan saya daftar di Job Street ya. Di Job Street itu 3.000 lebih. Di Mbak Lina. Iya, di Mbak Lina bener. Mbak Lina ya. Okay. Terkenal Mbak Lina ya. Itu yang dipanggil kan dulu seleksi tulis ya. Yang dipanggil seleksi tulis itu sekitar kalau nggak salah ada 4 harian ya. Dan satu kali tes itu sekitar 50-an. Jadi saya lihat cuman sekitar 200 yang dipanggil buat tes tulis. Buat tes tulis dari 3.000 jadi 200. Terus? Habis itu wawancara itu waktu itu saya ingat masih sekitar 80 orang dari 300. Yang interview. Setelah itu yang masuk. Lalu interview lagi terakhir. Interview user. Kan tadi interview 2 kali ya. Nah, kalau MT interview usernya beda. Dia interviewnya dengan bos. Oke. Langsung. Saya dulu yang interview saya itu bos-bos kepala pabrik. Bukan user. Bukan. Oke. Dan bahkan ada bos dari pusat waktu itu datang dari pusat. Jadi ada orang lapangannya juga yang orang lapangan, orang termasuk dulu ada orang HO-nya, head office dari Indofood Tower datang untuk ngetes kita. Iya. Dan Anda lolos bersama berapa yang lainnya dari interview? Dari 80, sisa 12. Itu yang masuk program MT. Ya, masuk program Manajemen trainee ya. Oke. Nah, apa yang membuat Anda diloloskan waktu itu sampai ke tahap itu? Kira-kira di interview? Sampai interview ya. Jadi di interview yang user biasanya kita praktis ya. Biasanya pertanyaannya praktis. Bagaimana kita problem analisis? Itu bagaimana? Jadi kasih kasus. Kasih case study. Case study termasuk hampir beberapa di user selalu begitu. Jadi kasih case. Kalau kita fresh grade pasti case-nya yang sesuai dengan fresh grade. Ada juga yang terlalu kejam itu langsung ngasih technical. Jadi buat teman-teman nih yang mau wawancara user dan lolos ke situ, tanya kakak tingkatnya yang pernah satu bidang. Kira-kira problem yang di pabrik itu apa sih dan bagaimana penyelesaiannya? Karena itu biasanya yang ditanya kalau interview user. Kalau kita daftar QC nih, biasanya problem QC apa dan bagaimana kamu selesaiin itu. Itu seberapa dekat itu dengan kenyataan yang sudah sering dialami mahasiswa-mahasiswi kimia?
Misal, apakah itu bisa dijawab hanya dengan modal pengetahuan pernah praktikum mata kuliah A atau pernah nulis penelitian B gitu? Kalau tidak diasah itu kurang. Kurang ya, Kurang. nggak langsung Nggak klop langsung ya. klop. Kalau Nah, memang maksudnya tidak seperti dari mana Anda dapat modal buat mentekel pertanyaan tadi? itu kan karena secara apa? Biasanya kan saya memang senang sekali untuk tackle hal-hal sulit ya dari kuliah ya. Yeah, I know that. Termasuk kalau nyari apa dulu Tukang tackling nih. skripsi aja susah kan, sengaja gitu nyari skripsi susah padahal pengen lulus cepet, itu gila Iya, itu iya, namanya. iya. Kuncinya mulai dari semester 5 Oh iya. secara tidak resmi. Jangan bukan bongkar dong. Itu Nggak kan apa-apa. ya 2 tahun skripsi saya dulu. Kalau mau kita tulis ya aslinya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita tidak latih bagaimana approach problem, Mm-mm. misalnya kita analisis dulu topik penting problem ini apa, lalu kita ajukan solusi secara sistematis. Kalau kita nggak terlatih berpikir seperti itu, kita nggak jawab. Oke. Dan itu yang sebenarnya ditawarkan oleh tugas, kuliah, laporan, bahkan skripsi. Bahkan justru di situ Di situ, punchline-nya skripsi, karena Ya. skripsi it's a big case Ya. study, Mm, di mana Anda harus mengumpulkan bukti-buktinya secara eksperimental atau mungkin komputasional gitu ya. Oke. Dan itu yang kita latih di sini sebetulnya kalau mau kita buka ya. mm-mm. Dan harusnya juga ya mungkin beberapa dari kita belum bisa menyadari itu saat Saat kuliah, skripsi. saat praktikum, sehingga kadang ada aja yang merasa ini buat apa sih gitu kan. Mm-mm. Seperti itu. Jadi apa? Ya apa akhirnya terlambat disadari Mm-mm. ketika dibutuhkan buat ya interview tadi atau pekerjaan-pekerjaan yang didalami, akhirnya ya Ya. seperti itu. Oke. Jadi itu ya. Nah, kemudian nih ketika program MT sendiri apa aja sih yang Anda lakukan di sana? Dan apakah itu dinilai setiap saat? Ya, jadi kalau di MT itu kita dikasih project lagi, mirip skripsi. Oh, gitu. Kalau MT rata-rata kasih big project lagi. Oke, so you Jadi need skripsi to 2 solve- kali saya. Oke, skripsi IPB dan Indoput. Waduh, pusing skripsi Indofood itu. Berarti dia S2 ya? S2 saya. Dulu saya langsung real problem di pabrik, bagaimana kita harus approach dan kasihkan solusinya dan Oke. presentasikan. Dan itu hanya case study atau memang diimplementasikan di pabrik sih ketika Kalau program bisa MT itu? ada yang implementasi berhasil, ada yang gagal, tergantung. Dan juga memang ya kalaupun kita gagal, ya kita harus tahu gagalnya di mana sih. Gitu. Apakah yang gagal itu otomatis keluar? Enggak. Yang penting tadi dia tahu nggak sih menganalisis problem, terus Performance-nya performance-nya dia ngerti sistematikanya dan prosesnya. dan dia bisa ajukan solusinya. Oh Pak, saya salah di sini, oh nanti saya harusnya begini, solusinya begini. Jadi yang dilatih di MT terutama di Indofood itu adalah sistematika berpikir. Waktu Itu saya yang di sana. Anda rasakan ya? Ya. Oke. Wah, interesting ya. Oke, jadi kalau boleh tahu tadi ada 12 ya yang nanti. Itu yang sekarang jadi seperti Anda ini, artinya bekerja resmi gitu ya, udah bukan trainee lagi. Itu berapa banyak? 4. Cit. Cuman 1/3. Iya. Jadi ketika diumumkan 12, yang ambil nggak semua ambil, cuma 8 yang ambil. Oh, jadi ada juga yang lolos terus nggak diambil? Ya, nolak. Keren kan? Ada yang dapat Mitsubishi soalnya. Oh my God. Dapat Honda. Lebih keren. Kalau dengar cerita kayak gitu, saya jadi semakin yakin kalau saya ini bukan manusia yang punya ambisi sama sekali ya. Ketika saya sujud syukur terima Indofood, ada yang nolak gitu. Ya, mungkin orang beda-beda ya. Iya. Oke. Ya, jadi dari 10 itu cuma 4 yang jadi. 8. Berapa? Jadi kan 12. 12. Yang 4 nolak, saya 8. Nah, yang 8 3 dibuang. 3 dibuang. tereliminasi. Hanya 5 yang hanya tersisa 5, dan yang 1 di perjalanan resign karena nggak kuat di pabrik.
Oh, emang sekejam apa di sana kerjaannya? Coba ceritakan kerjaan sehari-hari Anda. Jadi ya sehari-hari kan saya QC, Ya, saya supervisor QC supervisor QC packaging ya, packaging. flexible packaging. Ah, Oke. jadi saya melihat apa, terutama saya kan bagiannya di printing ya. Printing, oke. Di printing saya melihat bagaimana cetakan hasil itu Hmm. bagus apa enggak, itu Hmm. kan kalau bagus saya lolosin. Hmm. Terus kalau misalnya jelek, nah jelek pun nanti saya harus punya toleransi mana sih yang kira-kira masih bisa pakai atau misalnya harus saya buang. Karena kan gak semua barang defek itu kita buang. Kalau begitu robot aja perlu itu cukup. Gak butuh Robot orang. aja cukup, iya. Orang tuh justru Jadi ingat pabrik Ultra Jaya, robot semua isi. Orangnya cuman ke bolak-balik lihat gitu. kan untuk memberikan keputusan ini barang reject nih, tapi masih bisa pakai nggak kira-kira. Nah, Oke. begitu. Kembali lagi ke model ini. Ya, model itu. Jadi, apa Ya. yang membuat suatu bungkusan di reject? Di reject. Dia yang jelas desainnya salah ya. Yang jelas kalau misalnya kita ngeprint pelupan, Bentar, desain kan udah ada Ya, yang oke, desain. fixing gitu kan, pola Ya. gambarnya gitu. ya kan, tapi kadang ada revisi. Emang nggak pernah ada misalnya mie instan promo. Oh, Pernah nggak? Pernah lihat kan? Nah, kalau ketuker, Ekstra 20% ya, misalkan. misalnya begitu. Terus kalau ketuker, Iya, cetakannya? iya. Heeh. Salah milih salah file. milih, iya. Bukan salah milih file, ada salah di mesinnya, salah setting aja misalnya. Iya, karena ini tadi kan di printnya per layer ya. Iya, per layer. Jadi kayak main Photoshop tapi di dunia nyata. Iya. Nah, kayak per layer, jadi itu salah printing itu Ya. akan terlihat. Jadi Anda harus melihat setiap sudut dari gambar ini Ya. gitu ya. Ya. Setiap batch. Enggak. Yang ngerjain kan bawahan saya. Jadi terus yang mereka yang mengerjakan, mereka yang mengamati, mengamati Anda yang ini. melihat datanya. kalau saya lihat data. Pernahkah Anda tidak percaya akan hasil pengamatan anak buah Anda? Pernah, nanti cek sendiri, itu Kamu juga ada. datang cek sendiri langsung. Terutama kalau barangnya problem. Misalnya barangnya problem, dia nggak berani. Problem itu maksudnya apa? Plastiknya Kalau kita pernah atau... ngecetak, pernah nggak ada yang nggak kecetak? Oh iya ya. Nah, itu ada tuh. Atau jadi burem. Ada atau kayak apa? kadang Nah, itu garis-garis. problemnya begitu. Problemnya. Dominannya begitu. Jadi kalau gini kira-kira masih oke nggak sih? Nah, itu yang kerja Berarti saya. lu buka print-printan skripsian aja di Bara sebagai Ya, itu. second income. Second income ya bisa. Iya. Udah ahli dia. Udah ahli. Siapa yang mau nyetak skripsinya di plastik? Hubungi saya. dia. Oke. Gitu Oke. Pak Lutfan intinya. Oh gitu ya. Oke. Apakah kualitas juga sampai ke apakah kalau ada gambar yang cetakannya burem itu di reject juga? Ada. Artinya sebisa mungkin si QC ini menjamin ini tetap konsisten Ya, itu kerjaannya. Tetap konsisten. Nanti ada sampling. Jadi nanti kan jalan nanti setiap kita sebutnya lot batch. Kita setiap lot batch diambil tak sampling. Ya udah. Nanti ada aturannya. Biasanya beda-beda. Kalau di kami ada aturannya, di pabrik lain bisa beda Pak aturannya. Oke. Berarti Anda juga kalau ada problem Anda harus siap tuh turun. Ya, turun. Lihat mesin. Lihat campuran tinta. Ya. Pernah ada masalah dengan tinta? Pernah. Sering. Yang nanti kita komplain. Biasanya apa masalah dengan tinta itu? Ya jelas dia supply-nya nggak sesuai. Kita pengennya warna merah yang kekuningan. Dikasihnya Kan merah ke biruan misal. Pernah soalnya begitu. Itu RGB-nya salah input kan. Iya begitu memang. Jadi kan kita ngasih. Terus itu kalau kayak gitu harus ditukar tuh. Nah kita klaim lah. Kalau udah jadi barang kita klaim ke mereka. Kamu salah ngasih tinta. Oh berarti dengan distributor atau supplier tinta juga Anda harus harus terlibat terlibat sampai situ ya. Ya sampai Banyak situ. kerjaannya berarti. Ya itu kerja ngerjain supervisor bukan operator. Operator cuma lapor doang, Pak tinta salah. Nah, gitu aja. Kalau saya nanti saya yang urus. Langsung telepon sana Ya, email sana gitu ya. Kerjaan saya. Oke. Jadi supervisor itu 80% administratif, 20% ke lapang. Gitu. Sip. Oke. Interesting itu ya. Kerja berapa jam sehari? 8? 8. Sering lembur? Sering. Tapi nggak dibayar. Lah, kenapa? Kalau supervisor nggak dibayar lemburannya. Kalau karena memang udah termasuk itu, harus tanggung jawab. Ya, itu kita sebutnya loyalitas. Speaking of loyalty. Ya, saya supervisor nih. Iya, Masuk jam 8, pulang jam 5. Aslinya kadang saya pulang jam 7, jam 8 malam.
Dia loyalitas Itu sih. Anda merasa diperes nggak kok? Enggak sih, kalau supervisor itu jadi kayak udah kayak tanggung jawab memang. Jadi secara tidak langsung working overtime udah kayak Iya. kehidupan sehari-hari sih buat saya. Working Nggak ngerasa terbebani juga sih. iya, Standar lah. udah biasa ya. Nah, biasa. Oke. Nah, kemudian nih tadi kurang lebih kerjanya seperti itu kan ya. Di mana butuh decision making. Ya, decision making. Artinya ada kan potensi-potensi konflik baik itu dengan bagian lain Ya. atau mungkin dengan peer Anda sendiri di ya yang satu divisi misalkan. Divisi ya. Itu bagaimana Anda menyikapinya dan mungkin tips supaya tahan gitu gimana? Jadi ini nih di sini ya, konflik adalah inti dari kerja di pabrik. Sebenarnya kalau nggak konflik nih teman-teman itu nggak kerja di pabrik rasanya. Jadi kalau nggak ada problem kalau nggak ribut, nah di pabrik rasanya nggak kerja gitu. Karena pasti harus ribut biasanya. Entah itu ada problem ini, problem itu, ada ribut dengan supervisor lain, itu udah biasa. Tapi di situ kita butuh kalau bahasa orang sana ndableng gitu. Ya kita harus punya posisi, punya keteguhan untuk melawan itu dan untuk bisa memperbaiki diri tentunya, karena itu juga kadang memang kesalahan di kita kan, kita harus perbaiki gitu, jangan asal nyalahin orang. Banyaknya kalau di industri, dan teman-teman jangan kaget ya teman-teman, itu mereka tuh pengen cari aman. Jadi salahin orang aja, itu salah dia tuh, salah divisi dia. Nah, seringnya begitu. Nah, di situ kita kalau memang nggak salah harus counter. Nanti kan divisi kita yang disalahin. Harus bisa defend ya. Harus bisa defend, tapi jangan kelebihan. Nah, yang terjadi di industri itu banyaknya. Di industri banyaknya defendnya terus. Padahal salah dia, tapi dia defend terus, nggak mau disalahin. Karena kan nanti urusannya dengan HR. Ya. Nah, itu banyak orang yang nggak tahan menurut Van. Akhirnya dia baru 3 bulan keluar. Baru 5 bulan keluar. Gitu ya. Jadi keras sih pekerjaan pabrik itu. Iya. Jadi apa mungkin ketika mungkin dulu kita sebagai siswa-siswi pernah dibentak guru, dimarahin guru, atau pernah berantem sama temen, gimana cara kita menerima itu, mengolahnya secara baik dalam diri kita sendiri, terus memberikan respon yang ya sebisa mungkin ideal gitu dari konflik tersebut. Itu persiapan ya ke dunia nyata. Itu kita nggak bisa lepas dengan kita dimarahin. Kalau punya bos pasti dimarahin dong. Saya juga sering kok dimarahin bos. Tapi maksudnya ya dimarahin untuk memperbaiki diri. Itu kan. Tapi banyak yang nggak tahan. Gitu. Terus kita konflik dengan orang baru. Jadi kalau yang baperan tuh nggak cocok kerja di industri. Yang baperan nggak cocok kerja di industri ya. Bermental yang di industri itu. Iya. Menarik ya, menarik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, untuk bisa masuk ke dunia industri, Anda harus bisa mempresentasikan diri Anda sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, to the point tadi, dan dengan menarik juga ya. Anda butuh hard skill untuk melalui tes tulis, di mana itu juga nanti hard skill dibutuhkan saat menyelesaikan permasalahan di sehari-hari. Kemudian Anda butuh soft skill karena dalam penyelesaian masalah tersebut perlukan kerjasama ya, komunikasi dan sebagainya. Dan kemudian ini bukan dunia anak-anak lagi. Ya, benar. Ini dunia nyata, Anda orang dewasa di situ, Anda harus bertanggung jawab, dan artinya ketika ada kesalahan, ketika ada ketidaksesuaian mungkin yang dirasakan atasan kita terhadap kita, di situ kita harus bisa mengolah ya, mengolah emosi kita ketika ada dimarahin bos, mengolah emosi juga ketika mungkin teman sekantor melakukan permainan-permainan yang kurang elok lah ya, dalam rangka mungkin menjatuhkan kita. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bertahan dengan menunjukkan kinerja yang baik, yang dan tidak terlalu dengan lurus-lurus aja gitu ya. Nggak usah banyak drama. Nah,
Itu intinya ya. Itu intinya, Pak Lutfi. Benar Dah, sekali. betul, dan mental harus baja ya. Karena ini adalah dunia yang keras. Oke, terima kasih banyak Bro Jihan. Sekali lagi Anda sudah banyak sekali berbagi di channel ini. Ya, semoga kedepannya kita masih bisa mendapatkan lebih banyak informasi lagi, baik dari Bro Jihan, baik dari Bro dan sis lainnya yang ada di luar sana yang awalnya berasal dari kimia IPB.